به ومن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di masjid yang kita cintai ini, yang harus kita makmurkan dalam rangka untuk mengukuhkan keimanan dan keislaman kita. Maka ditegakkanlah sholat dan ditambahi dengan majelis ilmu agar iman itu benar-benar tegak di atas ilmu. Karena iman tanpa ilmu ya kosong, sehingga nanti kalau kemudian ada masalah dikit goyang. Sampai ada seorang wanita itu di media sosial ngomong, saya sudah sholat 30 tahun tapi saya tidak menemukan ketenangan. Akhirnya saya pilih pindah agama. Sudah 30 tahun Pak, tinggal nunggu sebentar lagi paling meninggal. Tapi itulah namanya manusia nih. Termasuk tadi saya isi kajian dan Jogja tadi, ada seorang ibu-ibu yang bercerita tentang temannya sesama perempuan, yang temannya ini sering menceritakan tentang suaminya. Suaminya itu baik, soleh, sering ngaji, gak pernah aneh-aneh, sregep kerja gitu. Tapi gak lama ceritanya berubah, suaminya meninggal, dan meninggalnya bunuh diri. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu selain harus disyukuri juga harus dikuatkan. Kuatkan dengan ilmu itu yang terbaik. Jangan sampai dengan tidak paham apa yang dengan yakini sehingga dengan mudah terombang-ambing ketika ada masalah. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum itu berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, membacakan Al-Qur'an di dalamnya, kemudian mempelajari isinya, alias bermajelis ilmu, illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan Allah berikan ketenangan hidup, bukan bakalan usrah gegeran aneh-aneh. Wa ghasyatum rahmah, dan akan Allah berikan rahmat, kemudahan, jauh dari masalah, jauh dari orang-orang gak jelas. Wa hafatumul malaikat, dan dijaga oleh para malaikat. Wa dzakarallahu fiman indah, nama-nama panjenengan akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sekeliling malaikat yang ada di dekatnya. Dan pada hari saya lupa, saya itu pernah ngisi di Kecamatan Banjarsari, Solo. Itu enten camate berikan sambutan dengan sangat indah. Ternyata camate paham agama, jadi bahasanya di bahasa ustadz itu. Kalau malah merumoke, menikmati. Jadi sambutannya suwi banget Pak, mungkin hampir setengah jam. Tapi ada satu kata-kata yang saya catat, dia mengatakan satu kampung, satu negeri itu kalau masih mau bermajelis ilmu, insya Allah jauh dari masalah. Dia bilang ini. Nah, dan beliau menghimbau setiap RW itu mengadakan majelis ilmu. Terus pas kelempatan itu di absen. RW-mu wis urung, nah gitu. Termasuk lurah ini di absen ya. Dari 15 lurah yang datang waktu itu cuma 2, sisanya diwakili. Nah, dan saya di Balai Kota Surakarta itu melakukan pengkajian, sore pengajian, dan Balai Kota pengkajian. Tahun 2026 itu ada judul kajian yang naik ke saya dari OPD, itu ada 56 kajian dari OPD, organisasi perangkat daerah. Nah, dari OPD itu yang tidak saya temukan adalah OPD ini termasuk wilayah. OPD ini ada 35, wilayahnya ada 5, 40, terus ada ada bagian-bagiannya ada 7, 47. Nah, itu kalau kayak surat, kamu punya masalah apa yang mau pengen dikaji,
tulis, nanti kita kajikan, kita bikinkan pembahasannya atau kajiannya. Itu kecamatannya Pak Camat itu Banjarsari, tidak ngajukan. Saya terus nyambung ke beliau. Nanti memang tenang nih Banjarsari karena tidak ada karena sudah banyak kajian maka tidak perlu ada, karena sudah banyak pengajian maka tidak perlu ada kajian karena sudah tidak ada masalah. Karena faktanya Banjarsari itu tidak ngajukan kajian. Saya bilang itu ke Camatnya. Tapi Camatnya kan baru bidding itu lelang jabatan. Tahun depan mungkin dia kalau nggak jadi kepala dinas SDM ya kepala dinas lingkungan hidup. Saya bilang sama Camatnya, tapi Pak Camat jamin dengan dia punya PR. PR ini apa? Ini dulu gilingan terus RRI stabilan. Nah, itu kan wilayah Banjarsari. Maka nek bisa sebelum jenengan jadi kepala dinas itu mangerampung ini. Karena ya mau nggak mau itu masalah yang bahkan bisa berpotensi mendatangkan adab Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya ini ngoten itu. Intinya kalau jenengan pengen hidup enak, hidup santai, jauh dari masalah, majelis ilmu solusinya. Tapi majelis ilmu yang sahih, majelis ilmu yang dibacakan Quran, hadis, dijelaskan sehingga dengan pulang dari masjid itu makin kenal agama. Saya pernah diskusi sama teman non muslim itu, tak jelas ke Islam gini. Jawabannya dia ini, terus mas, merasa oke kedawan soalnya ini. Aku beli tombol, bolak-balik berbuka pesantren, berbuka saya edan gitu lah. Di pesantren nopo sih teleponnya. Termasuk saya punya ipar itu kan spesialis penyakit jiwa. Itu ya ngobrol, saya coba tanya ya bener ada santri-santri yang diterapi karena gila gitu. Nah saya penasaran, saya bilang sama dia, kok dicatat itu pesantrennya opo, yang diajarnya opo, biar jadi data yang valid gitu. Kata dia, wah sempet nih ngurusi ngono. Padahal kalau itu jelas benangnya, ceritanya, petanya, nah berarti kan perbaikannya pada sistem pendidikannya atau materi-materinya. Nah kembali ke sini, kita ngomongkan iman, Pak. Disebutkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan, lagi itu aksaru min alfi rajulin minal ulama. Aku ketemu 1000 lebih ulama dalam pencarian hadis itu. Famar itu ahad dan minhum yahtalifu fi annal iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. 1000 ulama lebih itu yang aku jumpai tidak ada yang berbeda pendapat. Semuanya sepakat kalau iman itu ya rangkaiannya ucapan sama amal. Itu yang ketok, yang benar ketoknya di dalam hati juga. Artinya Imam Bukhari juga mengatakan secara tidak langsung ya iman itu ya hati yang beroleh diri kita, di dalam hati kita, yang lebih penting mana, kemudian lisan dan perbuatan. Tidak bisa atau tidak boleh dipisah-pisah. Nah, Imam Ahmad menegaskan bahwasanya al-iman qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa i'tiqadun bil qalb, keyakinan dalam hati, wa amalun bil jawarih, dan amal dengan anggota badan. Imam Syafi'i juga mengatakan kalimat yang sama, annal iman qaulun wa amalun wa niyatun. Iman itu ucapan, amal, niat, berarti hati. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, orang yang meyakini dalam hati tapi tidak pernah mengucapkan dengan lisan, itu namanya orang kafir. Contohnya sih, contohnya Abu Thalib. Abu Thalib itu tahu kalau ponakannya itu tidak pernah dusta, tidak pernah bohong, ngomongnya benar, orangnya tulus, bahkan dia paham dia itu adalah al-amin dan seterusnya. Tapi di akhir hayat tinggal syahadat lil ummah. Ya amin qul la ilaha illallah uhajjul laka bihi indallah. Mengendikan la ilaha illallah nek jenengan sanjang niku mengke kula jadikan pegangan saksi di hadapan Allah nek jenengan sampun iman. Tidak mau karena koncone sing jelek, makanya jenengan jangan berteman dengan orang jelek. Sampai Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalilih, yang namanya orang itu akan terwarnai oleh temannya. Fal yandur man yukhalilu, lihatlah dia berteman dengan siapa.
awalnya seragam sholat, amor karo wong ra tau sholat, ya suwe-suwe gak sholat. Ra tau taune mendem, amor ora tukang mendem, ya suwe-suwe dadi tukang mendem. Ra tau main, bahkan ra ngerti bala ndol apa titik yang piro ora ngerti gitu. Tapi gane dolanan karo tukang gaple, suwe-suwe yo ngerti, malah jago gaple gitu. Makanya jangan pernah berteman dengan orang-orang yang merusak hidup dan akidah panjenengan. Bapak dirahmati Allah, niku Abu Thalib atine mengimani, atine membenarkan, tapi mulutnya tidak pernah syahadat, kafir Pak. Kafir. Lalu kemudian ada orang yang mulutnya bersyahadat Islam, tapi hatinya benci sekali dengan Islam. Itu namanya orang munafik. Orang munafik. Dan orang munafik ini bahaya, karena covernya itu nampak sama kayak kita. Sampai Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah menyebutkan tentang orang-orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada loh orang-orang yang mengucapkan kami beriman pada Allah dan hari akhir, tapi mereka itu tidak pernah jadi orang beriman. Yuqatiluna Allah walladzina amanu wa may yahduna illa anfusahum wa yasurun. Mereka berusaha menipu Allah dan orang yang beriman, tapi hakikatnya yang tertipu dia sendiri. Itu nak zaman dulu niku Abdullah bin Ubay bin Salul, saat ini niku namanya Abu Janda Permadi Arya. Demi Allah bersumpah dia, saya tidak akan membela orang Palestina selama masih ada teroris-teroris syariah di Indonesia yang menganiaya orang Kristen. Jadi selama enek wong Islam sing ganggu wong Kristen di Indonesia, dia nggak akan pernah menyuarakan pembelaan kepada saudaranya kaum muslimin Palestina. Hubungannya apa? Gak ada hubungannya. Maksudnya kan loh, misalnya dengan gadah garwo, terus garwo dengan sanjang, Mas, Mbak Yumu pokoknya agar orang kudungan, cek orang kudungan, aku mau taat karo kowe. Ngoten niku pripun? Apa enten gandeng ceneng kan buat. Artinya kan hidayah saudari kita itu ya urusan dia. Kita sudah nasihati kowe wis gede kudungan nganggono kudung, enggak tahu ya sudah. Nah, seorang istri kok ngomong gitu ya enggak masuk toh. Makanya ketika ada orang Islam di Indonesia yang berbuat salah dalam bermuamalah dengan orang non muslim, ya bukan berarti yang harus menanggung kesalahannya orang Palestina atau sampai harus dikatakan begitu. Lagian kayak dukung ya urusan. Artinya dia pun kalau mendukung ya apa ngefeknya, nggak ngefek apa, nggak ada dukungan dia juga nggak ada apa. Makanya Bapak Ibu rahmatullah, yang takut sama dia itu cuma orang-orang yang orang-orang yang imannya itu lemah, takut menek ra dikai nopo dhewe terus akhirnya jadi cara segawon niku galak medine kecokat gitu. Makanya diopeni dikai pangan dadek napa niku komisaris gitu kan. Alhamdulillah itu orang-orang jelek. Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niku orang munafik. Nah, kemudian yang ketiga yaitu orang yang iman jane atine, mulutnya yo ngaku iman. Wong ketika ditanya man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah, sapa sing gawe langit lan bumi? Allah. Mereka jawab Allah, iman, yakin Allah yang bikin. Tapi begitu gunungnya watuk, bluk, yang terjadi tidak minta perlindungan pada Allah, langsung gage-gage nyari dasar dus, dikai kembang, diuncalke. Nah. Kemudian laut, wah lautnya balik lagi gede-gede nih, sehingga muncul gelombang besar, sehingga usahanya atau mungkin perikanannya nggak bisa dicapai, ajeng nalah ajeng patus ikan nggak jadi berkombak gede. Akhirnya boleh das kebu di luar yang laut. Bahkan pas buah ini ku atau sinten buji ini ku ngucalin kembangnya karo la ilaha illallah, la ilaha. Nah, maka itu namanya orang musyrik. Nah, makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, iman rangkaiannya jelas, hati yang harus tulus membenarkan, lisan atau mulut yang harus mengucapkan, dikonfirmasi dengan perbuatan. Meleset salah satunya maka berkonsekuensi hukum tersendiri. Meleset
atine munafik, meleset mulutnya kafir, meleset perbuatannya bisa jadi orang musyrik. Ya, atos. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu, ya, pada tanggal-tanggal seperti ini ada sebagian orang yang ngakuni iman. Ya, kita menyaksikan dia orang beriman, orang Islam. Tapi karena kejahilannya, ketidakpahamannya, atau bahkan dia saja paham tapi yo nggak mau peduli, dikasih tahu orang gagas, ya kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat Allah itu murka, Allah itu marah dengan ucapan-ucapannya. Ya. Sampai disebutkan di dalam hadis adanya ucapan-ucapan yang bisa membuat orang itu terjerumus ke dalam neraka yang sangat dalam. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, din kula kuliah. Di dalam riwayat dikatakan Nabi SAW bersabda, wa innal abda, ada loh seorang hamba, la yatakallamu bil kalimah, mengucapkan satu kalimat niku SPOK, saya minum air putih, nah itu satu kalimat. Tapi nek saya minum air putih, habis itu saya mandi, setelah mandi saya pergi naik motor ke Indomaret beli ini beli itu, niku sak paragraf. Nah, maka di sini dikatakan innal abda, ada loh seorang hamba, la yatakallamu bil kalimah, yang dia mengucapkan satu kalimat, satu tok, SPOK, min sahatillah, ucapane niku marai Allah murka, wanyel, sebel, layul kilah balan, dan dia itu tidak sadar. Tidak sadar niku berarti orang ini tidak berilmu, bodoh, tidak paham. Nek niku marai anyel Gusti Allah. Nah, tapi yang terjadi yahwi biha fi jahannam, kebodohannya membuat dia kecemplung neraka jahanam, goro-goro ngucap, goro-goro berucap. Nah, makanya Al-Imam Al-Bukhari itu membuat bab di dalam kitab Sahih Bukhari, al-ilmu qoblal qauli wal amal. Kalau mau ngomong sama berbuat, boleh ilmunya dulu. Ampun waton. Nah, wong ngaran aja waton jeblak kan dulu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua, itu hadis yang pertama. Jadi hadis yang pertama tadi menunjukkan dia jahil tapi waton. Nah, ini yang kedua. Yang kedua ini wong ngeyelan ini. Innar rajula, sesungguhnya ya ada seorang laki-laki la yatakallamu bil kalimah, mengucapkan sak kalimat tadi SPOK tadi. La yara biha baksan, yang dia menganggap kalimat itu tidak berbahaya. Ketika dilokne mbok yo aja ngomong ngono jabane. Ora apa-apa, aku ngomong ngono yo jadi Islam, aku ngomong ngono yo jadi salat. Aku ngomong ngono yo jadi ustaz, aku ngomong ngono yo jadi kiai, jadi gus gitu. Nah, kemudian apa kata Nabi? Kalimat yang dia ingkari kesalahannya itu, salah ning ra gelem ngakoni, menolak, merasa baik-baik aja. Kata Nabi Muhammad, yahwi biha sab'ina kharifan finnar, menyebabkan dia kecemplung neraka yang dalamnya itu 70 tahun jatuh bebasnya benda. Maksudnya itu Nabi satu ketika itu pernah duduk bersama sahabat, tiba-tiba ada suara, kemudian Nabi bertanya, kayak suara apa ya? Kemudian para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya yang tahu. Tak kandani, kayak suara waktu ditimbaknya sama pinggiran rokok, cul gitu, dan suaranya mau dok gitu. Lagi kerungu setelah 70 tahun kemudian. Jadi batunya dijatuhkan 70 tahun yang lalu. Nah, ini pun yang ada rumus fisika, Pak. Dengan mungkin pernah belajar fisika. Ini rumus benda jatuh bebas. Berapa jaraknya ketika benda itu dijatuhkan sampai akhirnya terdengar suaranya tadi. Dan 70 tahun waktunya. Maka jaraknya itu adalah S sama dengan setengah dikalikan G. G itu kayak gravitasi.
dikalikan T itu waktunya 70 tahun tadi. Nah, G-nya itu gaya gravitasi 9,8 meter per detik kuadrat. Berarti ini waktunya dalam detik. Sehingga T-nya ini 70 tahun dirubah jadi detik. Berarti 70 tahun dikalikan 365 hari dikalikan 24 jam, sehari 24 jam dikalikan 3600 detik, ketemunya 2,2 miliar detik. 2,2 miliar detik dipangkat ke 2 dikalikan 9,8, ketemunya 23,9 kuadriliun kilometer. Itu setara dengan dari bumi ke matahari bolak-balik ping 159 juta kali. Niku judulin rokok, Pak. Sehingga hadis ini pengen menjelaskan atau menyampaikan kepada kita, kalimatmu itu loh, sak kalimat loh, bisa membuatmu kecemplung di neraka itu sejeruh itu. Dan otomatisnya kita dijatuhkan sedalam itu ya, soalnya sakit. Nanti sampai misal dewi itu mesti panas biasa. Nah ini kalau orang beriman yang masih punya khosyah, punya rasa takut, itu kedai menggalih mikir tuh hati-hati. Nah, berarti kudu ilmu nih, buatan waton mawon itu. Nah kemudian yang ketiga, kalimat yang ketiga, Abu Jazal mengatakan, jadi yang pertama tadi orang yang nggak tahu karena jahil, yang kedua itu jangan ngerti, tapi dikuandani ngeyel. Nah, yang ketiga, innal abda, sesungguhnya ada seorang hamba, layaknya kalau mobil kalimat yang dia itu ngomong satu kalimat panjang, yatabayyanu fiha, yang dia itu tidak nyari ilmunya, males, enggak, pokoknya tekokan ustaz saya agak ini wae wis cukup. Yazilu biha finnar, yang membuat dia itu tergelincir ke neraka. Ada mimma bainal masyriq wal maghrib, yang mana ketergelincirannya itu sejauh timur dan barat. Etan kali kulon, padahal etan kulon itu ora tau petok gitu, aduh banget. Nah, 3 niki mawon. Jane kula cepake 5 niku kula wacake 3 mawon. Mungkin tak salah ada nisa. Nah, pertanyaannya, kalimat ini kok apa? Sebenarnya kalimatnya banyak, tapi saya kasih contoh satu aja. Satu dan ngepasi tanggal-tanggal ngeten iki. Nggih. Disebutkan pada Quran surat Maryam ayat 88 sampai 92. Allah berfirman, wa qalu takhudar rahmanu walada. Mereka itu mengatakan Allah Ar-Rahman itu punya anak. Enten boten yang mengatakan seperti itu? Halo, ada enggak Pak? Ada. Kalau ada itu sing banter itu loh. Ujung nanti tidak ada singkatan Nataru. Gitu. Lakot jitum sayan ida, kalian itu sudah mengatakan kalimat yang sangat mungkar. Ojo kok ini berucap pada Allah jenengan itu. Saya sering nyontokin jenengan itu bisa diparani cah Joko, ngaku-ngaku anaknya jenengan padahal dudu. Blas ra kenal, ra tau ngerti. Mesti jenengan tolak. Pak kula putra jenengan ketemu kok ngendi? Mbokmu sapa wae aku ora ngerti. Delok lho wajahmu iki lho. Wajahmu kuwi wajah ora wong Jawa lah, kuwi wong Jawa ya. Kowe iki wong apa wong Arab kaya ngono. Kapan aku ketemu mbokmu ning ngendi? Wong Arab ya aku ora iso gitu. Nah, makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, anak atau manusia mengaku anak kita aja kita tolak. Makanya Allah mengatakan ucapannya itu sangat mungkar. Dan Allah anyel. Nah, kita sebagai manusia tadi ada yang kayak gitu, anyelnya paling lu ora sikat atau tak mencari loko kan gitu, menungso. Tapi kalau Allah yang anyel, apa kata Allah? Takadu samawatu yatafaktorna minhu. Hampir-hampir langit tidak pecah. Nah, pecah ya jugruk dibanding sini sore. Kemudian makan sabul ardu, dan bumi kita belah. Nah, sudah tak belah ya semua yang di atasnya ambles ke bawahnya. Wa tahirul jibalu hadda, dan gunung tak hancur sehancur-hancurnya. Kenapa? Anta aulir rahmani walada, karena mereka mengatakan Allah Ar-Rahman itu punya anak. Wa may yanbaghi lir-rahmani ayat tahida walada, tidak pantas Allah Ar-Rahman itu kok dikatakan punya anak. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, hadis niki hadis ada. Ayat niki nek jenengan penggali jane lho ya. Niki pepilinge niku mesti ditokke ngerjasi Desember.
sing banjir, sing ngeten, sing ngoten. Jadi kan kita ini dari tahun ke tahun pun. Mang goleki beritane tahun 2024, 23, terus 22, 24, niku jane iki lho ya. Nah, ning pertanyaannya ngeten, lho bukankah orang yang mengatakan itu alias orang Nasrani itu sudah ada dari dulu? Ya betul. Kenapa kok bencananya nggak dari dulu? Nah ini yang harusnya jadi introspeksi buat kita. Mereka itu sudah ada sejak dulu dan akan terus ada sampai hari kiamat, sampai Isa Al-Masih itu turun di akhir zaman. Maka sebenarnya bencana itu turun itu bukan semata-mata untuk memperingatkan mereka, justru memperingatkan kita ini loh, sing ngakune beriman kepada Allah tapi malah melu-melu. Kudune kalau kembali ke yang di depan tadi loh, nek ngaku iman, hatine niku nggih leres imani Allah, mulutnya tidak mengucapkan kata-kata mungkar tentang Allah, kan ngoten. Kemudian amaliyahnya ya tidak menunjukkan kesepakatan tentang itu. Nek ngoten insya Allah Indonesia aman. Tapi nek menteri Pak Profesor, Kiai, Haji, menteri sisan gitu ngomong kita akan bareng gini dan gitu, ya itu jelas mengundang murka Allah. Dan yang mau kafir ya sudah lah, kalau dihukum maliatin kan gitu. Nah itu orang Islam gitu. Terus akhirnya apa? Begitu saya sampaikan kepada masyarakat kayak panjenengan, jawabannya, ngomong-ngomong menteri ini ngomongnya ngomong lah, bener toh. Padahal yang benar itu bukan lihat orangnya, tapi lihat apa yang disampaikan. Makanya Nabi SAW mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada manusia kalau isinya ajakan bermaksiat kepada Allah. Kalau sampai gini ini punya bukan berarti tidak ada konsekuensi loh, ada. Ini mungkin video dibully karo sing atine rusak, dilaporke segala macam, dipecat loh, santai loh. Alam takun ardullah wasi'ah batu haji fiha. Apa kamu tidak lihat bumi Allah itu luas? Kenapa kamu tidak nyari makan di tempat lain, tidak hijrah ke sana kemari? Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, ini perlu saya sampaikan, saya suarakan di mana-mana agar jenengan yang sudah sholat puluhan tahun jangan sampai jenengan menghadap Gusti Allah, ya Allah saya minta ini. Gak, kowe marane anyel wong genah kayak carane wong dudu saagama karo kowe malah cemorone mbok goleke, mbok pasangke, mbok kei lampu-lampu, spanduknya mbok printke, malah mbok jagake, dijago lho. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, orang Muslim harus tegas soal akidah. Ngoten. Jangan sampai mentra-mentri ngomongin Islam, ya udah jangan buat Allah murka. Allah tuh sampai mengancam meh wae lho, langit kuwi tak pecah. Lemah kuwi tak belah, bumi tak belah, gunung kuwi tak hancurkan gara-gara ucapanmu itu. Dan sebenarnya kita itu masih diberikan peringatan untuk kembali. Karena yang bencana kan boten terus mati semua sak Indonesia kan boten sebagian. Agar kemudian menjadi pengingat. Ternyata yang bencana sekecil apapun kita tidak bisa ngerem, tidak bisa mencegah. Makanya kalau tidak bisa mencegah, jangan mengundang bencana. Nabi mengatakan idza tuharal zina wa riba bi qaryatin faqad ahallu bi adabillah. Nek suatu kampung, suatu negeri masih ada zina dan riba, maka sesungguhnya kamu sendiri yang mengundang adab itu datang. Nah, zina kali riba niki secara status dosa, dosanya enggak lebih besar daripada mengucapkan Allah punya anak. Artinya nek ada orang Islam kok mulutnya mengucapkan ngoten niku, tak jane nek sampai turun adab niku jangan nyalahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji wa ma'allahu bidzalamin lil abid. Orang mungkin aku berbuat dolim marang hamba-hamba, orang mungkin. Jadi kalau memang ada sesuatu itu ya karena ulah kita sendiri. Ini pulau cetak. Nah, kemudian ayat berikutnya Al-Kahfi 1-5. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Quran dan tidak menjadikan Quran itu sebagai sesuatu yang bengkok. Qayyiman liyudhira ba'san shadidan min ladun wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasanah
bahwasanya Quran itu adalah bimbingan yang lurus, yang kemudian isinya adalah peringatan buat orang yang tidak beriman kalau mereka akan mendapatkan adab yang pedih, dan kabar gembira pada orang yang beriman dan beramal solih kalau mereka ditunggu balasan yang baik, yaitu surga. Kemudian pada ayat berikutnya dikatakan makisina fihi abada, mereka berdua itu golongan beriman dan gak beriman di tempatnya masing-masing, yang gak beriman di neraka, yang beriman di surga, akan diletakkan di tempatnya masing-masing, kekal di dalamnya. Kemudian ayat yang keempat, wa yundirul ladzina qalu takhadallahu walada, Quran itu menjadi peringatan buat mereka yang lancang mengatakan Allah itu punya anak. Hati-hati, ojo ngomong kuwi. Kenapa? Malahum bihi min ilmi wala li abaihim. Soalnya ucapanmu itu ndak ada landasan ilmunya. Bahkan nenek moyangmu yang mau ikuti itu ya ndak punya ilmu, wong waton gitu. Makanya ndak pernah ada yang namanya Isa Al-Masih dalam hidup itu mengatakan aku ki anak Tuhan, sembahan aku ndak ada. Aku ki Tuhan, sembahan aku ndak ada. Baru disembah setelah sekian ratus tahun setelah keluar dari Yerusalem sampai di Yunani. Di situ kemudian diterima oleh kerajaan Romawi yang kuno pada waktu itu. Kemudian mereka pelan-pelan berubah menjadi agama Nasrani di situ. Bapak Ibu rahmatil Allah, Allah lanjutkan kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Murka Allah itu sangat besar atas apa yang keluar dari mulutmu. Berarti ini perkataan. Artinya kamu ngomong gitu tuh Allah itu sebenarnya murka banget. Yaquluna illa kadiba, yang kamu ucapkan itu cuma omongan dusta, tidak ada benarnya. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, ayat ini mengkonfirmasi kalau ada orang-orang yang ngomong yang marahi Allah itu marah gitu. Dan omongannya oleh sebagian orang dianggap sepele. Gak apa-apa aku ngomong aku aja Islam, kok sesuk aku aja sholat, malah mulang ngarep aku meh umroh gitu. Nah kowe sing mengin malah umroh pisan ora tahu lho coba. Dengan berbagai macam argumen. Nah, padahal tadi di depan saya katakan iman tanpa diucapkan adalah kekufuran. Ucapan tanpa keyakinan itu kemunafikan. Ucapan dan keyakinan tanpa perbuatan yang benar itu kemusyrikan. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ketiga yaitu Quran surat Yunus ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu takhadallahu walada, mereka berkata Allah Ar-Rahman, Allah itu punya anak. Subhanahu, maha suci Allah dari punya anak. Wal ghaniyyu, Allah lah yang maha kaya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, in indakum min sultanin bihada. Maka semua yang di langit dan di bumi itu milik Allah. Nek tenang kamu punya bukti, punya dalil kalau Allah itu punya anak, tunjukkan. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Nek tidak ada, ngapain kamu mengatakan sesuatu yang tidak ada pondasinya, tidak ada landasannya. Makanya Bapak Ibu rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, seorang yang beriman maka dia akan berhati-hati dari ucapan-ucapan yang membuat Allah murka. Nah, kesimpulannya bahwasanya ucapan, perbuatan dan keyakinan itu rangkaian dari keimanan. Jenengan kalau pengen disebut sebagai orang yang beriman, maka jenengan tidak boleh geser, tidak boleh berlainan antara di dalam hati dan yang diucapkan serta perbuatan. Ucapannya sudah benar kayak orang beriman, perbuatannya kayak sudah baik, tapi hatinya rusak, membenci Islam dan kaum muslimin, ini orang munafik. Artinya membenarkan agama ini tapi tidak pernah berucap, maka inilah orang kafir. Nah, artinya sudah membenarkan, ucapannya sudah benar, amaliyahnya meleset, maka ini orang musyrik. Nah, kita jangan sampai terjatuh ke dalam orang-orang yang seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang, nah sakjane Isa Al-Masih itu siapa? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran surat An-Nisa ayat 171, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Yang namanya Al-Masih putra Maryam itu Rasul Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan dia adalah kalimat dari Allah yang disampaikan kepada Maryam.
Kalimat seperti apa? Kalimat kun fayakun, jadilah maka jadilah. Nah, jadi bukan kalimat sing pripun-pripun. Wa ruhun minhu, dan dia juga ruh dari Allah. Nanti nek orang Nasrani baca ini, maka dia berarti roh Allah dicuil sithik atau diambil setengah, didadek Isa Masih. Salah, boten. Allah menciptakan roh di alam roh. Lalu dari itu Allah membuat wanita-wanita yang merupakan ibu kita itu hamil, lalu ruhnya itu dikirim. Ruh yang Allah ciptakan, bukan ruhnya Allah, bedakan. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebenarnya penciptaan Isa Al-Masih dan kita itu sama. Bedanya di awalnya. Isa Al-Masih tidak punya bapak, kita punya bapak, punya ibu. Nah, kalau kemudian orang itu mengakui Isa Al-Masih sebagai Tuhan karena tidak punya bapak, maka yang harus difahami, apakah memang seperti itu? Nah, Allah membantah itu di dalam Quran surat Al-Imran ayat 59. Inna masalah Isa indallah kamasali Adam. Sesungguhnya permisalan penciptaan Isa itu kayak Adam. Maksudnya berikut, Isa itu tidak punya bapak. Adam malah randuwe bapak, randuwe ibu. Berarti luwe ampuh Adam. Allah menyatakan khalaqahu min turab, dia tak ciptakan dari tanah, bukan yang langsung dimasukkan ke ibunya. Dia sendiri nggak punya bapak, nggak punya ibu. Summa qala lahu kun fayakun, maka kami katakan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Makanya Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan fa idza kana Isa inna masara ilahan indahum li'annahum khuliqa min ghairi abin. Kalau umpamanya Isa itu disembah karena tidak punya bapak, fa adamu aula ayyakuna ilahan, udune Adam itu lebih utama untuk jadi Tuhan. Kenapa? Fa innahu khuliqa min ghairi abin wal abin wala ummin. Karena Adam itu tercipta tidak punya bapak, tidak punya ibu. Wa hada mimma yubayyinu anna Isa wa Adam abdani makhluqani lillahi la yakunu wahidun minhuma ilahan. Makanya dua orang ini, Isa dan Adam, dua-duanya itu hanya hamba Allah, yang mana dua-duanya makhluk, dan makhluk tidak pernah menjadi khalik dan tidak pernah menjadi Tuhan. Artinya jangan sampai dengan termakan dengan ucapannya bahwasanya dia adalah orang yang lahir tidak punya bapak karena bapaknya di surga. Ini ngono. Bahkan kemarin itu sampai ada seorang misionaris yang mengatakan di medsos, bahasanya tadi, kenapa kita harus imani Yesus? Yesus bahasa sudah bukan Isa, karena dia adalah orang yang sudah bisa bangkit dari kematian, sehingga kematian sudah tidak pernah lagi berlaku pada dia. Sehingga orang yang pengen beroleh kesuksesan harus mengikuti dia yang pernah mengalahkan kematian. Belum delok mana orang nggak punya ilmu, delok nonton itu untuk mantuk-mantuk ketut. Hati-hati, makanya jangan usah nonton itu. Nanti ini pulau jelas bahwasanya Tuhan jenengan yang namanya Allah, wa huwal hayyul qayyum, maha hidup dan berdiri sendiri, tidak butuh bantuan siapapun. Nek maha hidup itu berarti tidak pernah mati. Tapi nek namine mati terus tangi, niku Isa sudah menurut pengakuan orang Nasrani ya, mereka mengakui atau menyatakan nek Isa itu pernah mati dan bangkit. Nek kita akan mengatakannya wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subilahu, dia tidak pernah terbunuh, tidak pernah tersalib, tapi diserupakan. Bal rafa'ahu ilaih, tapi dinaikkan ke atas. Itu iman kita. Nah, tapi nek oke lah mereka meyakini dia pernah mati dan pernah bangkit dan pernah melawan kematian itu, maka insya Allah panjenengan semua juga akan mengalami itu. Berarti dia dan kita sama aja, mau tinggal waktu nih, teman. Dengan akan mengalami itu kapan? Somben hari kiamat. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, ayat berikutnya yang menunjukkan kalau Isa Al-Masih itu cuma manusia biasa sama kayak kita. Allah tegaskan tentang nasabnya di dalam Quran surat Al-Imran ayat 33 sampai 34. Innallaha astafa. Itu apa yang ada? Dereng promo alamat 9 menit ya.
Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah pilih itu yang namanya Adam, Nuh, Ali Ibrahim, keluarganya Ibrahim, dan keluarganya Imran, Ali Imran, alal alamin, dari semua keluarga di seluruh alam semesta, dipilih sebagai keluarga pilihan. Nah, 4 keluarga ini, keluarganya Adam, kemudian Nuh, keluarganya Ibrahim, dan keluarganya Ali Imran, dzurriyyatan ba'duha min ba'din wallahu sami'un alim. Satu dengan yang lainnya ini saling berkerabat, saling berketurunan. Tegese ngeten, Nuh niku walaupun nasabnya rada jauh niku yo anak putune Mbah Adam. Dong bener sini. Nah, kemudian Ibrahim niku anak putune Nabi Nuh. Kemudian Ali Imran niku anak putune Ibrahim. Nah, dari Ali Imran di situ ada Maryam, lahirlah Isa. Berarti di sini Allah ingin mengatakan kuwi kabeh mung menungso. Gak ono ceritane kuwi bagian dari aku sing terus tak doke ngono. Gak ada. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kula nanti ngobrol kali orang seperti ini ya, orang Nasrani gini. Iku kula tekoni, sajane iki telu apa siji lho. Apa telu tambah siji sisa dari papat. Ini ku setunggal, tapi dia 3. Oh, siji apa telu? Ya setunggal dia 3. Siji apa telu? Ya sok siji sok telu. Sing bener piye? Ngeten lho, andane kula ya gawe. Dados kula, dia nyebut dirinya saya gitu. Niku nek di rumah kepala keluarga, oke. Nek di kantor jadi karyawan, baik. Nek ning masyarakat aku jadi ketua RT. Masuk 1 orang 3 profesi. Kayak gitu maksudmu? Game. Oke, saya kita takoki. Ketika Isa Al-Masih di atas tiang salib, terpenteng, tersalib. Kadang ada yang mengatakan dipaku, ada yang mengatakan ditali. Ora iso ucul, ora iso medhu. Dalam kondisi seperti itu dia mengatakan Eli, Eli lima sabahtani. Sing artinya Tuhanku, Tuhanku mengapa engkau meninggalkanku? Saiki kuwi dhek nyeluk sapa? Apa nyeluk awake dhewe? Tunggu jawaban. Bingung dia, enggak bisa jawab. Akhirnya terakhir apa? Wis pokoke ngoten niku kula imani. Nah, wis pokoke angel itu. Makanya Bapak Ibu rahmatillah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah menyatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Isa Al-Masih itu adalah Allah, itu adalah 1 dari 3. Makanya pernyataan-pernyataan seperti itu jelas mengandung kemurkaan Allah. Nah, kalau konteksnya yang mengucapkan oleh orang-orang itu ya sudahlah, laku jenuh kalian. Memang dari dulu ada sampai hari kiamat enten orang-orang itu. Mau yang disayangkan kenapa kok sebagian saudara kita yang muslim sih ngomong itu. Bahkan ketika kita berprinsip saya tidak akan mengucapkan itu, saya tidak mau ikut serta di situ, malah kita dituduh sing ora-ora. Padahal kita sedang menasehati jangan sampai Allah murka turunkan adab. Kan Allah tadi udah gregeten loh, hampir-hampir langit ditablok gitu, bumi tak belah, kemudian gunung tak hancurkan. Makanya ini peringatan buat kita semua, panjenengan semua, saya juga, jangan sampai kita terlibat pada kegiatan-kegiatan seperti itu, walaupun cuma sekedar ucapan, tidak diperbolehkan. Nah terus saya ini muamalahku kalau mau kafir piye mas? Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, bedakan antara wilayah agama dengan wilayah muamalah. Terkait muamalah, dengan bermuamalah dengan orang kafir boleh, dengan jual beli sama mereka boleh. Jelas misalnya ku Indomaret ngene wong kafir dengan mereka enggak apa-apa. Dalilnya apa? Nabi niku pernah membeli gandum kepada orang Yahudi. Tidak punya duit tapi gadekan baju besinya. Saya aku ngutang sing nyonyi klambi perangku ini cekelen go jaminan. Nah, itu menjadi dalil dengan boleh transaksi dengan orang kafir. Beli rumahnya orang kafir boleh, rumah dengan dibeli orang kafir boleh, enggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, bahkan di dalam lingkungan bermasyarakat ini Allah mengingatkan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum
fiddin walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak larang kamu untuk berbuat baik dan berbuat adil pada orang kafir yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama, orang ganggu agamamu dan tidak mengusir kamu dari kampungmu. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Tegasnya ngeten Pak Bu. Umpami nggih monggo jenengan niku Pak Petrus punya wit jambu. Panen jenengan dikeki. Kok jenengan duwe wit tolong panen. Pak Petrus paringi mboten menapa. Jenengan bahkan mengganggu hidupnya Pak Petrus itu tidak boleh. Kalau ceblok dibandingin dengan omahe Pak Petrus nggak boleh Pak. Pak Petrusnya mau ke gereja jenengan paringi paku dalane nggak boleh, haram. Sampai Nabi SAW mengatakan man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang mengganggu bahkan membunuh orang kafir di negeri yang damai nggak akan mencium bau surga. Makanya seorang muslim tidak boleh berbuat hulu berlebihan dalam beragama. Benar kita itu yakin agama kita yang benar, agama mereka salah. Cuman bukan berarti kita punya legitimasi untuk menganiaya mereka, itu tidak boleh di dalam Islam. Bahkan ketika jenengan jadi RT Pak, misal ada dua orang fakir miskin, dari satunya muslim, satunya non muslim, yang memang mereka sudah terdata. Terus jenengan, iki wong loro iki masing-masing untuk beras 20 kilo. Nah, sing kafir kita cukup 5 kilo, ben entuk 15, tak kekes 5 kilo ning sing Islam. Itu ndak boleh, benar ndak boleh. Makanya seorang muslim tetap harus berbuat adil, tetap harus berbuat baik kepada orang non muslim walaupun mereka memilih jalan yang bertentangan atau berlainan dengan kita. Nek itu mau kita juga ndak boleh gampang mereka punya acara ini kita ikut. Kemudian kita mengucapkan selamat, tidak boleh itu juga. Makanya ada istilah hulu, leluwihan, ada istilah taksir. Taksir niku kurang, sing kurang niku sing gampang melu Natalan bareng segala macam niku wong gampang itu tidak boleh. Sing leluwihan, karena tonggone non muslim dianiaya dan seterusnya ini juga tidak boleh namanya hulu. Lah kita di tengah Pak, mereka ibadah nggak kita ganggu, kita bermasyarakat dengan baik dengan mereka. Tapi mereka kemudian melakukan ritual hari rayanya, kita juga tidak masuk ke situ, kita juga tidak mengucapkan selamat. Mungkin ada ditekoki, jenengan Pak RT, Pak RW, Pak Lurah orang ngucapin itu jawab mawon. Keyakinan saya tidak boleh ngucapin itu. Ngapunten nggih, pun jenengan sing ajeng rayake monggo niku wilayah jenengan aku dinunggu balene. Kedah dicethake, nek mboten dicethake lah diuyak terus. Makanya kalau nanti ke Jepang niku, orang Jepang niku punya kebiasaan, punya kultur. Kalau ada orang luar masuk, niku ada namanya welcome party, dijamu. Nah, sakderenge perjamuan niku, nek ora dicethake, ngenteni. Nah, nek boten dicethake napa? Dicethake nek saya itu muslim gak ngombe sake. Sake niku ciune wong Jepang. Namanya sake. Nah, nek ciu niku digawe saka tetes tebu, nek sake niku saking ketan apa saking beras. Nah, nek ndak dicethake, aku wong Islam gak ngombe sake. Niku pas welcome party niku, pesta selamat datang niku dicethake Pak sake niku. Terus kudu diombe, nek diombe itu penghinaan buat mereka. Nanti dhewe wong Jepang yang merasa terhina atau samurai lho Pak. Mboten-mboten. Nesu gitu. Nesu tambah angel urusane wong kita kesana pengen sekolah, pengen golek ilmu, malah gawe nesu wong sing diparani ya kena ra diladeni. Makanya perlu dicegah. Dan ada masalah, itu toleransi yang benar. Jangan salah kaprah malah mungkin selamat hari raya